Itu. Halo, selamat siang. Haleluya. Terima kasih Ya, Pak ya Bambang. Pak. Eh, Ya. Suaranya ngeko Pak. aku eko Suaranya Pak. eko. Oke, very Iya good. Bapak ngeko Pak. Iya. Tes 1, 2, 3. Oke, alright. Oke. Ya. Double ya. Oke, terima kasih. Selamat siang yang paling jauh ini. Nabire, Papua Tengah. Apa kabar Ibu Maria Kendek? Ya, sehat Pak. Mantap ya. Itu hadir. Oke, selamat siang Ibu Natali Jakarta. Pak Bambang Singosari, Pak Karel Surabaya. Oke, ya kita hari ini hari Rebo loh, nggak terasa loh. Tanggal berapa sekarang ini? 12 ya? 12. 12 12 Pak. ya. Tahu udah pertengahan aja loh. Kok meluncur seperti roller coaster. Hari kok makin lama makin cepat perasaan ini ya. Tahu-tahu sudah pertengahan. Kita sudah bikin apa? Kita sudah bikin apa untuk menyenangkan hati Tuhan ini? Kita bikin apa sekarang? Nggak ada. Ya, ya, ya. Selamat siang semuanya. Ya, anugerahnya karena anugerahnya ya kita ada sampai hari ini sebagaimana kita ada. Kita bisa berjumpa di virtual Zoom ini karena anugerahnya ya. Kita berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat dan selalu diberkati. Oke, luar biasa. Hari ini ya kita kedatangan tamu dari Singapura kemarin. Ibu Natali Manurung. 2 hari di Singapura ya. Menyenangkan mamanya. Oke, selamat siang. Luar biasa ya. Nah, teman-teman Kompak yang hari ini ya, yang sudah hadir di virtual Zoom ini, walaupun masih berjumlah 6.000 orang. Ya, nggak apa-apa. Kita selamat siang juga kepada teman-teman yang hadir di YouTube channel ini. Ya, YouTube channel ini ya, kita dibikin YouTube ini untuk memberkati, untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi ya pada siang hari ini. Sungguh luar biasa, dahsyat ya. Sebab sudah ada bersama kami ya. Kita ada di sini, itu semua karena anugerahnya. Mari kita sambut Ibu Natali Manurung. Manurung orang mana? Bukan orang Madura. Bukan orang Jawa. Bukan orang Bali. Ya. Oke, luar biasa ya. Oke. Oke, minta tolong Pak Karel, boleh dimonitor mikrofon bisa ditutup dulu ya. Ya. Nah, ya kita ajak dulu Bu Natali Manurung, kita berdoa dulu ya. Ya. Percaya dan berharap pada Tuhan agar biarlah perkenanan Tuhan aja. Ya, Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini biarlah Tuhan yang memenuhi kami, Tuhan yang memenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami yang hadir di virtual Zoom ini, berkati juga teman-teman yang belum sempat hadir. Berkati juga rumah tangga setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan mengasihi setiap kami, setiap keluarga, lepas keluarga di antara kami ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami kedewasaan dalam iman kami. Hari demi hari Tuhan. Hamba minta pengembalaan Tuhan setiap saat, senantiasa. Biarlah tongkat gembala ini terus menyertai kami sampai kesudahannya, sampai ke lembah-lembah kekelaman, sampai kepada hubungan pada setiap keluarga kami, sampai kepada kesudahannya. Walaupun dalam keluarga kami ada banyak goncangan keuangan, goncangan komunikasi, goncangan di kehidupan kami, mungkin relasi kami dengan adik, kakak, keluarga besar kami, mungkin dengan tetangga. Ada banyak permasalahan. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai kami, walaupun ada miskomunikasi yang kami hadapi. Tapi saya percaya Engkau mau melembutkan hati setiap kami untuk kami mau dibentuk menjadi semakin serupa Engkau. Hamba berdoa dan selalu ada kepastian dari Engkau
Bapa, bahkan Engkau sedang mempersiapkan setiap kami. Roh Kudus, urapi kami di dalam lembah-lembah kekelaman kami, sehingga kemuliaan Engkau sendiri tidak ada yang akan tercuri dan juga tidak akan hilang. Hadirat-Mu ada dari kepada keluarga kami. Hamba minta dalam nama Yesus Kristus pengembalaan sampai ke dalam kehidupan keluarga umat-Mu. Urapi Roh Kudus dengan firman-Mu dan kesaksian yang dibawakan oleh Bu Natali, sehingga kami semua dapat diperlengkapi oleh Engkau Tuhan untuk segala musim kehidupan. Tuhan, sembunyikan kami semua di bawah kaki salib-Mu. Kami buka program testimoni pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. 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 Alright. Hari ini, ada mau masuk lagi satu lagi. Selamat siang, Pekanbaru, Pak Gibson. Apa kabar? Siang buat Oke. kita semua. Ya, Tetap oke. semangat. Tetap semangat. Oke, kalau ada Pak Gibson saya semangat ini. Ya, oke. Satu Ya. firman Tuhan ya. Pak, satu firman Tuhan saya akan bacakan sebelum kita mendengar kesaksian. Amsal 13 ayat 13. Saya sengaja pilih angka yang sama lah. 13 ya. Ya. Yohanes 15 16. Kan gitu itu malah mengingat saya selalu Amsal 13 ayat 13. Bicara apa ini? Siapa meremehkan firman, Remehkan firman. ia akan menanggung akibatnya. Wow, keren ya. Tadi pagi saya bacain. Wih, kok saya dapat ayat ini? Wah, nanti saya mau bagikan lah. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kepada siapa ini ditujukan? Kepada setiap kita loh. Ya. Poin penting yang Tuhan mau sampaikan melalui ayat ini adalah satu, kita harus menghormati firman Tuhan. Tuhan menekankan pentingnya menghormati dan menaati firman-Nya, karena meremehkan atau mengabaikan firman Tuhan akan membawa konsekuensi yang buruk. Bukan kata saya loh, firman Tuhan loh. Dua, ketaatan mendatangkan berkat. Orang yang taat kepada perintah Tuhan akan menerima balasan yang baik, yang bisa berupa berkat duniawi atau berkat-berkat rohani yang adalah keselamatan kekal ya. Pesan ini menegaskan pentingnya kesetiaan dan ketaatan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Oke, tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan hati orang iman percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 19 20 dan Kisah 1 ayat 8. Dan yang informasi bagi yang ingin mengisi ruang testimoni ya bisa kontak ya dengan nomor kontak kami di 08122 970 2298 atau di 08123 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan. Oke, alright. Nah, inilah saatnya. Saya akan kasih waktu dan layar buat Ibu Natali Manurung untuk bisa Salam Ya. kenal Buru Manurung. untuk Shalom, salam kenal Pak Gideon. Tampu Mantap. Bolon ya? Iya itu, iya. itu. Itu aja. Ya, Oke, ya. Oke. senang di Kompak siang ya. Iya. Silakan bersaksi, silakan. Yuk, mari kami dengarkan. Ya, Tuhan Yesus oke. kasih. Inilah kita kasih layar ya. Saya biarkan Bu Natali akan menceritakan dulu latar belakang keluarga, mungkin pendidikan sedikit. Tapi nggak apa-apa, Iya. pengalaman sinetron stripping. Nah, ini pemain sinetron loh, jangan macam-macam ini. Pemain sinetron Ntar, papan Pak. atas, papan atas.
Masa iya? Andre. Papan atas boleh cerita. Boleh nggak cerita juga nggak apa-apa. Aku Iya. nonton itu. Ini teman-temannya Meriam Belina ini. Oke, silakan. Monggo. Oke, Shalom semua rekan-rekan dan saudara-saudari saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Natali Manurung. Saya berlatar pendidikan sarjana ekonomi. Saya tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di Kramat Jati. Saya didaulat nih sama Tuhan Yesus melalui hambanya Pak Evangelis Andre untuk memberi kesaksian di Kompak siang ini. Saya bersyukur, hampir saya menolak, secara kedagingan saya menolak, tapi saya mau belajar taat pada tuntunan Roh Kudus. Amin. Saya iakan, tapi saya bingung kemudian mau apa begitu banyak yang bisa disaksikan di dalam kehidupan saya. Saya hanya berbahasa roh, minta tuntunan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ingatkan saya pada kejadian bulan 5 kemarin, yang saya pikir itu sesuatu yang enggak sebombardir sembuh dari sakit gitu, atau kesembuhan segala macam. Tapi yang Roh Kudus mau saya saksikan ya itu. Makanya saat ini saya mau menyaksikan mengenai luar biasanya nama Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, sebelum masuk ke kesaksian utama, mungkin teman-teman ini kepingin tahu nih, Ibu Natal ini siapa? Mungkin keluarga, boleh cerita mengenai keluarganya apa, suami atau anak-anak. Tapi kalau nggak mau dijawab, it's okay, nggak apa-apa. Katakan saja, oh saya nggak bisa jawab ini, nggak apa-apa. Saya udah tahu sih, saya udah tahu, tapi mungkin teman-teman belum tahu. Teman-teman belum tahu, saya udah tahu, tapi teman-teman perlu tahu. Ya nggak apa-apa, kalau tidak mau dijawab, kalau secara ini terlalu pribadi, nggak apa-apa, it's okay. Nggak masalah. Puji Tuhan, saya ini seorang anak dari keluarga Manurung di Kramat Jati yang pernah menikah 14 tahun yang lalu dan pisah di 13 tahun yang lalu. Gitu. Dan sampai sekarang masih seorang diri. Saya mau taat aja sama Bapa di surga di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa maunya? Apakah saya boleh menikah lagi atau enggak? Saya pasrahkan saja pada tuntunannya. Gitu. Wow. Terima kasih, Pak Andre. Belum ada anak ya? Belum ada ya? Belum, Pak. Oke. Makanya jadi bintang sinetron ya? Oh enggak, itu sebelumnya. Oke. Saya nikah di 2010, saya main sinetron di 2000. Oke. 2000. Boleh tanya satu aja pertanyaan. Boleh. Itu. Iya itu. Apakah sebelumnya marga apa? Itu. Sebetulnya saya sudah tutup buku mengenai hal ini, tapi ya sudahlah, karena ditanya sama Ito kan takut kualat ya Tok ya. Ya enggak. Mudah-mudahan enggak marga Tampu Bolon. Bukan. Marga Siahaan. Oh iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, perpisahan itu apakah perpisahan meninggal atau perpisahan cerai begitu? Oke, boleh dijawab, boleh enggak ya? Ya, dijawab. Boleh. Oke, jadi silakan. Saya sudah tahu sih, tapi Ibu Natali kalau ada sesuatu yang terlalu pribadi, boleh lah. Saya boleh. Saya sudah tahu tapi nggak apa-apa kalau memang keberatan, nggak apa-apa. Silakan. Saya nggak keberatan karena ini juga jadi ladang kesaksian juga kan buat kita. Oke. Very good. Karena ini kan Tuhan izinkan terjadi. Amin. Itu semua buat kemuliaan nama Tuhan aja. Yes. Jadi kami cerai hidup. Kami berlatar belakang orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang cinta akan pelayanan, yang ketemunya juga di sekolah Alkitab. Wow. Namun
ini pun bisa terjadi gitu. Nah, tuh. Ini pun bisa terjadi. Ya, saya yakin bahwa ini semua pasti ada kemuliaan Tuhan untuk bisa diwartakan melalui kesaksian saya yang kelihatannya bagi dunia adalah kelam. Terima kasih. Oke, Oke, lanjut. silakan dilanjut. Ya. Oke, latar belakang saya. Terus saya juga pada tahun 2008 saya pernah saksikan juga di Kompak Siang juga. Saya sembuh dari sakit virus di otak dengan cara mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Lalu kemudian apa namanya, begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa bagi saya, sampai kemudian di tahun 2019 kemudian Tuhan izinkan kehidupan saya jatuh dan belum pulih sampai saat ini, tapi Tuhan senantiasa mau berada menggendong saya di dalam padang gurun yang Tuhan izinkan ada di kehidupan saya. Terima kasih. Ya, lanjut. Kemudian lanjut dengan kesaksian yang utama ya. Ya. Oke. Bulan yang lalu di kami kan orang tua ada rumah kos-kosan gitu. Nah, karena saat ini tidak ada anak-anak mami yang bisa mengurusnya, dan saya saat ini benar-benar yang sedang ada di padang gurun kehidupan, akhirnya saya lah yang mengelola kos-kosannya mami. Sementara mami kan ada penyakit stroke, juga penyakit jantung, yang nggak mampu lagi untuk mengurus kos-kosannya dan kontrakannya. Lalu waktu itu bulan lalu itu ada 2 anak muda belum lama lulus SMA lah, namun mereka mengatakan bahwa mereka ini sudah bekerja. Nah, mereka mau ngekos, cuma kendalanya itu katanya salah satu temennya ini suka kemasukan roh-roh jahat gitu. Bukan roh jahat sih, versinya dia itu kemasukan setan lah gitu. Kesurupan. 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 Saya nggak bisa sebutkan namanya. Nah, terus saya menyampaikan lah waktu mereka sore-sore lah, saya menyampaikan kebenaran soal melalui versi kita Kristen dengan versi mereka yang kebetulan saat itu berbeda dengan kita agamanya, agama mayoritas di Indonesia. Nah, saya menyampaikan hal tersebut, saya nggak tahu pada saat itu saya tahun lalu itu sebelum 3 hari pada saat sebelum kenaikan, tanggal berapa itu ya Pak? Kalau boleh diingatkan. Bulan lalu. Bulan lalu. Ya. Itu saya 3 hari sebelumnya tuh saya digerakkan Tuhan, digerakkan Roh Kudus untuk berpuasa 3 hari sebelum kenaikan. Saya bukan 3 hari sebelum kenaikan, 3 hari sebelum pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Tanggal berapa ya? Baru kan? Baru kemarin ya? Ya, baru Pak. Iya, kalau kenaikan kan 10 hari kemudian. Iya. 40 hari baru. Kan Pentakosta kan 50 Pentakosta. Gimana? Iya. Bulan lalu, Pak ya? Iya, bulan lalu, Pak. Bulan lalu. Oke. 3 hari itu saya sebelumnya saya berpuasa, saya nggak mengerti kenapa, sehat aja. Nah, itu anak kemudian datang pada hari saya. Sebentar. Apa maksud Bu Natali berpuasa? Untuk apa? Ada sesuatu tujuan apa? Nggak tahu, karena digerakkan aja. Saya belajar Oke. taat gitu. Saya belajar taat.
Saya Oke. sering banget seperti itu soalnya digerakkan puasa, ya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada Oh, apa-apa. oke. Jadi pokoknya, tapi saya belajar taat selalu kalau digerakkan, ya pokoknya saya taat, ngikutin gitu. Oke. Itu 2 hari saya puasa, itulah anak itu datang gitu untuk mau kos. Nah, kemudian malamnya dia katanya kesurupan. Tapi Tuhan nggak izinkan saya untuk mengetahui itu. eh, untuk mengetahui hal itu, saya dapatnya setelah saya selesai melayani dia, itu saya dapatnya bahwa belum saatnya gitu, belum Oke. saatnya. Pada saat itu saya mengetahuinya karena saya sedang berpuasa, belum selesai gitu loh. Oke. Lalu pada saat selesainya itu hari Minggu kan, kenaikan pencurahan Roh Kudus itu hari Minggu. Ya. Saya selesai, eh, sorenya itu di telepon sama temennya, Kak naik Kak, tolong Kak, ini kesurupan nih Kak, kesurupan lagi nih kayak kemarin malam katanya gitu. Tolong Kak naik Kak. Terus saya eh, digerakkan Tuhan untuk ke atas, tapi saya mau doa dulu dong, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus, hidup roh jiwa dan tubuh saya, keluarga saya, mami, semua orang-orang yang bertalian darah dengan saya. Tapi saya, karena mereka terus ketakutan di atas itu, karena yang kesurupan ini, saya digerakkan minyak urapan. Lalu saya cek cari-cari minyak urapan dengan karena minyak urapan saya kemudian saya tahu habis. Lalu ada minyak nabati di dapur mami saya langsung doakan minyak nabati itu menjadi minyak urapan. Terus saya dengan berbahasa roh saya ke atas. Saya ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami selama ini. Kalau pengalaman sembuh dari sakit, mujizat Tuhan, dari yang nggak ada duit, itu sudah saya alami. Tapi yang namanya ngusir setan, saya itu belum pernah. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, saya dianugerahi roh yang nggak takut sama dunia-dunia eh, alam-alam roh gitu. Nah, saya naik ke atas ke kosan, lalu eh, begitu saya masuk ke kamarnya, anak itu wanita kan ya, anak itu langsung ngelirik sayanya kayak gini, gitu, gitu kayak orang kesetanan gitu, nyengir dia gitu sama saya. Saya cuma bilang, demi nama Yesus, keluar kau dari tubuh. Saya sebutkan namanya, kamu tidak berhak ada di tubuhnya. Dia langsung kelojotan, langsung seperti manifestasi gitu, langsung kelojotan. Terus eh, langsung saya urapi minyak urapan jidatnya, tenang dia, demi nama Yesus, kamu gak berhak ada di tubuh ini, keluar kau. Terus dia tenang kelojotannya. Terus tiba-tiba cinta Tuhan Yesus itu demikian luar biasa gitu untuk dia. Padahal dia bukan bukan pengikutnya gitu, bukan yang percaya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu demikian cinta sama anak ini. Saya sampai peluk dia erat. Saya peluk dia erat. Eh, saya sebutkan namanya, ini Tuhan Yesus, saya merasakan cinta Tuhan Yesus demikian luar biasa sama kamu. Inilah, ini, pelukan erat ini nih, seerat inilah. Saya bilang sama dia. Terus dia senyum gitu, diam. Terus eh, pacarnya kebetulan marga Manurung juga. Wos. Tuhan Yesus ada di situ, tapi dia Kristennya ya abal-abal lah ya, gitu. Eh, dia sendiri punya nama Yohanes lagi, please. Wos. Saya sampai menyampaikan lah, namamu itu nama murid murid kesayangan Tuhan Yesus loh. Hati-hati loh namamu itu. Dia langsung dia bengong karena dia nggak tahu kan, karena memang Kristen yang KTP lah gitu. Lalu saya lihat Ustadz datang
ke pintu kamar, melihat nggak tahu dia sebetulnya masih ada di situ pada saat saya tengking demi nama Yesus. Dia ngelihat anak itu sudah pulih, terus saya ada di situ memeluk dia pergi langsung Ustadz itu. Nah, mungkin Ustadz itu dipanggil sama temennya yang lain kan, dipanggil untuk ngusir set karena malam kemarinnya Ustadz itu yang melayani gitu. Nah, pada saat itu saya merasa gini, wow, saya aja yang sebagai alatnya Tuhan Yesus untuk mengusir setan dengan nama Yesus aja saya terkagum-kagum loh, luar biasa. Cukup sederhana saya melakukan cuma demi nama Yesus. Tunduk loh. Wow. Saya aja terkagum-kagum pada saat itu. Itu. Lalu saya digerakkan Tuhan juga untuk mengajak pendoa di gereja saya melayani anak ini karena nggak cukup sampai di malam hari itu, perlu ada konseling sama dia, perlu ada pelepasan sama dia. Jadi pendoa itu saya telepon di depan dia dan dia sudah mauin gitu pertemuan besoknya supaya nggak ada jarak lah gitu besoknya. Sudah janjian terus saya undang juga pelayan musik dari gereja saya untuk nggak join, udah oke. Ternyata besoknya dia udah miskomunikasi sama saya. Saya cuma itulah yang salah, yang saya baru sadari salah. Tadi komunikasi dengan Pak Andre Japri, komunikasi dengan Pak Andre. Pak Andre bilang keep doakan gitu, tetap doakan, jangan putus berdoa untuk dia. Kalau saya sudah doakan dia pada saat itu, saya percaya bagian saya cukup untuk mengusir setan pada dia. Untuk next-nya itu udah bagiannya Roh Kudus. Itu pengertian saya waktu itu, makanya saya udah lepas tangan. Sementara saya disadarin sama Pak Andre tadi bahwa doakan, tetap doakan. Nah, itulah yang akan saya lakukan setelah ini. Amin. Terima kasih. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofon untuk bisa bertanya kepada narasumber. Sementara waktu ini sudah berlangsung 24, sudah baru 15 menit ini. Baru 15 menit saya monitor waktunya. Oke, ada teman-teman yang bertanya? Saya. Oh, Bu Maria. Oke, selamat siang Nabire. Ya. Oke, silakan Bu. Selamat Ibu siang. Natasha ya sudah menceritakan kisah nyata atau yaitu hal-hal yang dialami yaitu dalam nikah rumah tangganya. Iya. Itu satu hal yang secara daging mungkin kita tidak terima, tapi itu sudah nikah sah, toh Bu? Iya, nikah sah Ibu. Sudah nikah sah. Terus bagaimana dengan perasaan Ibu kalau umpamanya tidak sengaja pas berpapasan baku dapat, yaitu Ibu punya perasaan bagaimana? Apakah ada rasa mungkin jengkel atau mungkin marah karena ditinggal begitu? Jadi bagaimana yaitu perasaan Ibu? Apalagi kan belum ada buah nikah dan itu sudah terjadi perpisahan. Padahal itu kan sebenarnya Tuhan melarang. Yang bisa memisahkan itu hanyalah maut. Tetapi kalau dua-dua sudah sepakat, ya itu kita kembali kepada firman Tuhan. Bersyukur, saya bersyukur hari ini karena jujur pertanyaan itu saya nggak berani, saya nggak punya nyali untuk bertanya. Bu Maria yang bertanya. Terima kasih Bu Maria. Silakan Bu Natali, boleh dijawab boleh enggak? Silakan, saya nggak berani bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Maria. Pada awal-awal dulu tahun-tahun pertama saya berpisah, itu saya sudah minta ampun di hadapan Tuhan karena saya nggak sanggup melanjutkan pernikahan ini.
eh, tanpa Tuhan sendiri juga, Roh Kudus sendiri juga yang sudah menyampaikan kepada saya kalau dia itu sudah berzina. eh, saya minta ampun kalau akhirnya walaupun ini keputusan yang mengurus ke pengadilan itu tetap dia, gitu, bukan saya. Nah, saya mengampuni, saya katakan di hadapan Tuhan, berdoa pribadi bahwa saya mengampuni dia. Terus saya mengampuni dia, walaupun saya di hadapan Tuhan kalau saya nggak mau kembali sama dia. Itu. Kalaupun kami setelah perpisahan itu pernah bertemu juga dia dengan wanita yang selingkuhannya itu waktu acara di Bandung ulang tahun dia ketemu kami, ya saya salam gitu, salam gitu, enggak, karena aku udah mengampuni gitu. Secara pribadi saya mengampuni walaupun nggak mau kembali gitu, Bu. Gitu. Ya, ya. Makasih. Terima kasih Bu Maria. Ya. Oke. Tapi nikah, dia itu mantannya sudah menikah belum? Saya nggak tahu. Saya udah lost kontak. Udah lost kontak. Udah lost kontak. Saya nggak tahu. Bukan dia nggak tahu, dia nggak mau tahu. Iya benar. Itu jawaban yang lebih pas. Iya, sepertinya itu lebih tepat. Bukan Tahu dia baru dia undang mantannya. Enggak undang. Sementara waktu mendiang papahnya meninggal pun dia nggak kasih tahu saya kok. Gitu. Gitu. Oh, jadi mantan. bener-bener lost contact. Ya. Oke, sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya. Oke, terima kasih Bu Maria. Oke, next. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu. Masih 20 menit. Masih 20 menit. Ya. Oke, kurang 10 menit. Silakan. Ya. Oke, Terima kasih, Andre. Terima kasih Ibu Natalia. Iya, terima kasih. Memang hal-hal yang lalu kadang-kadang itu menyakitkan ya. Saya tidak mau melihat itu. Saya mau melihat ke depan ya. Saya mau tanya Ibu, ya minta maaf ya. Pada waktu kita semua kan pasti, saya percaya bahwa Ibu ya kita semua sudah lahir dari Kristen ya. Tapi untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan itu sesudah menikah atau sebelum menikah, Bu? Apanya, Pak? Pertemuan dengan Tuhan. Ya. Sebelum. Sesudah, berarti sesudah perpisahan itu. Berjumpa dengan Tuhan itu sebelum nikah. Oh ya. Iya. Terus ya kalau sudah menikah ini, Ibu lebih sungguh-sungguh apa yang membuat Ibu sebenarnya terjun dalam pelayanan, tidak memikir hal-hal yang duniawi. Maksudnya gimana Pak Karel? Ya, maksudnya gini Bu, setelah ini kan Ibu masuk dalam pelayanan ya. Iya, dari dulu, dari kecil saya sudah masuk dalam pelayanan. Ya, kita semua dalam pelayanan ya. Tapi mohon maaf saya bilang, mengapa sebenarnya Ibu lebih sungguh-sungguh masuk dalam pelayanan tanpa lagi memikirkan ya hal-hal yang dunia lah, mau happy lah gitu. Nah, katakan mau cari teman gitu. Apa sebenarnya yang membuat Ibu lebih sungguh-sungguh dalam pelayanan? Apa yang menyebabkan? Kalau saya nggak sadari itu karena saya demikian suka belajar firman Tuhan, demikian suka mendengar khotbah-khotbah masuk dalam dunia sekuler selama ini. Dulu sebelum 2019 saya kerja di dunia sekuler, tapi roh saya itu menyala-nyala gitu, mencari ada ibadah di mana, di pas
hari kerja gitu kan, jadi saya bisa pulang kerja untuk mendengar firman Tuhan. Hari Minggunya saya sebagai pelayan singer di gereja. Pokoknya saya dibawa roh saya sama Tuhan, saya percaya itu karyanya Tuhan saja gitu, bukan saya. Karena saya masih juga memikirkan yang namanya mencari uang gitu kan, mencari di dunia sekuler gitu. Tapi roh saya terus dibawa sama Tuhan untuk belajar terus, belajar terus, belajar terus sampai saya pisah pun itu Tuhan tetap peluk saya gitu loh. Saya secara kedagingan, secara logika manusia, ada kesempatan pula untuk saya melakukan hal yang sama dengan pasangan saya, balas dendam gitu kan, dengan pasangan saya itu terbuka di depan saya. Tapi Tuhan Yesus, saya nggak mampu gitu loh. Tuhan Yesus tetap peluk saya gitu, untuk saya nggak mendukakan hatinya gitu. Saya balas dendam sama dia, tapi yang sakit Tuhanku gitu. Wah enggak deh, saya nggak mau melakukannya. Nggak bisa, nggak sanggup melakukannya gitu Pak Karel. Makanya Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Pak Karel. Oke. Terima kasih atas Masih boleh bertanya? informasinya. Oh ya boleh. Silakan Pak Gibson. Iya, itu baru menurung. Saya kira sebelum bersaksi tadi, saya kira masih anak gadis. Jadi Bintang film bagaimana sih? Bintang film ini, waduh. Pak Andre. Bintang film dia. Sayang saya lahir belakangan. Kalau saya lahir, saya lahir duluan. Pak Andre ini cuma 3 bulan doang main di dunia. iya, bersemangat aja kita. Dan lagian yang benar cantik kok. Iya. Oh iya, pasti loh. Sinetron bagaimana? Masa stripping sinetron tuh nggak putus-putus, stripping itu terus. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, pertanyaannya begini. Nah, Oke. Kan perceraian sudah terjadi 13 tahun yang lalu. Jadi saya kira 13 tahun yang lalu masih muda banget. Sampai sekarang aja masih muda kelihatannya. Saya aja sampai pangling bahwasanya masih anak gadis gitu loh. Apa penyebabnya sampai enggak membuka hati untuk yang penggantinya, atau adakah karena mengingat hukum pernikahan, atau apa yang membuat? Coba dijelaskan. Bagus. Terima kasih. Pertanyaan bagus ini. Saya nggak punya keberanian untuk bertanya, tapi ini sama-sama lah. Kalau kita oke lah. Iya, terima kasih Toh Gibson. Awalnya memang karena pengertian saya akan firman Tuhan bahwa kita nggak boleh bercerai, karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Right. Kalau memang harus cerai, ya nggak boleh lagi menikah lagi. Itu yang saya pegang awal-awalnya. Sampai entah kenapa Tuhan izinkan saya baca firman yang setiap saat itu saya baca, ya pengertian saya sama, yaitu bahwa yang sudah bercerai tidak boleh menikah lagi. Tapi pada saat itu Roh Kudus sampaikan sama saya, dan ini apa yang saya dapat ya, bukannya ini pemahaman umat Kristiani di seluruh dunia, enggak. Saya nggak mau bilang itu kebenaran, tapi ini yang saya dapat aja bahwa kalau karena perzinahan itu sudah bercerai, gitu loh. Kalau karena perzinahan itu sudah bercerai, dan yang tidak melakukan perzinahan itu berhak untuk menikah lagi, gitu. Cuma kenapa sampai 13 tahun saya masih sendiri? Ya karena mungkin saya nggak tahu ya, mungkin, tapi saya nggak tahu ini benar apa enggak.
saya mulai nggak percaya sama cinta manusia kali ya, nggak percaya sama cinta manusia yang bisa khususnya cinta pria gitu ya. Mohon maaf kaum pria, eh saya nggak bisa percaya cintanya kaum pria yang cuma cinta pada awal-awalnya aja, pada saat belum didapat. Ketika sudah didapat ya udah tinggal dibuang gitu. Ininya saya mencoba sih setelah 9 tahun eh, perpisahan, dan setelah apa yang saya dapat itu saya dapatkan setelah saya dapat bahwa saya tuh bisa sebetulnya nikah lagi. Saya buka diri sama pria. 9 tahun saya menikah, saya buka diri, saya berpacaran, tapi saya nggak bisa kasih lama-lama sama pria itu. Ketika saya sudah mengetahui sesuatu yang mengecewakan, eh ya udah saya putus aja gitu. Terus setahun kemudian, berarti 10 tahun perpisahan apa saya bercerai itu, eh ketemu lagi sama pria, saya buka hati lagi untuk pria. 3 bulan lagi nggak cocok, udah. Dan setelah dari 10 tahun setelah perpisahan sampai sekarang udah 4 tahun, saya belum belum ini lagi, belum ketemu pria yang pas lagi gitu. Walaupun saya masih buka hati gitu loh. Oke, very good. Alright, oke. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih. Oke, satu pertanyaan dari saya. Sebelum Iya. memutuskan mengakhiri pernikahan yang dari altar, kan di pernikahan saksinya adalah Tuhan Yesus loh. Ya. Iya. Ada janji perkawinan. Waktu mengambil keputusan bercerai, sebelumnya adakah konseling dengan pendeta kah? Sehingga ini keputusan ini berat loh. Terus Iya. mengambil, adakah konseling kepada pendeta atau apalah? Coba silakan. Waktu konseling dengan pendeta pada saat itu nggak ada ya, karena saya tinggalin dia, pulang ke rumah orang tua lagi, dan dia menikmatilah hidupnya dia kan dengan dosanya. Saya berdoa sendiri di rumah, minta pengampunan dosa dia selalu. Tapi kemudian apa namanya? Kemudian malah dia 4 tahun kami udah pisah rumah, dia yang apa namanya mengajukan cerai gitu, bukan saya. Apakah berhasil dia mengajukan cerai? Dengan bantuan orang dalam kali ya, dengan saudaranya mungkin ada, bisa gitu. Dengan dia berbohong, saya suka memukul lah, saya segala macem lah, dia berbohong kesaksiannya di pengadilan. Tapi saya nggak peduli, yang penting ya udah pisah-pisah aja gitu, karena saya udah kecewa. Kalau udah dihianati itu udah cukup buat saya untuk saya berpisah gitu. Ya, sebentar dulu. Ini surat perceraian siapa yang mengesahkan? Gereja atau siapa? Bukan, pengadilan. Pengadilan. Iya. Lalu apa komentar pendeta di gereja waktu itu? Nggak ada yang berkomentar. Nggak ada yang komentar. Wah, Nggak. tanda tanya besar untuk saya nih. Jadi apa fungsi gembala di situ? Ya, sorry to say ya. Gembala kan mengayomi domba-dombanya. Atau apalah. Apakah diam-diam saja urusan dia atau bagaimana? Atau begitu saja? Iya, begitu aja. Oh, oke. Saya no comment kalau gitu. Silakan teman-teman Ya. teman-teman yang bertanya. Saya nggak mau bertanya lagi. Ya, saya mau bertanya Ibu. Untuk follow up dari anak yang itu, cewek yang kesurupan katakan di kos-kosannya Ibu, gimana kelanjutannya Bu? Dia akhirnya pindah gitu loh. Pindah, saya percaya ya dia mulai tergerak gitu loh. Takut dengan kondisi dia bagaimana, dia akhirnya balik ke orang tuanya di Oh iya, Bekasi. iya, iya. Iya. Oke, ya terima kasih Bu.
Oh, iya, terima kasih Pak Karel. Oke. Ya, yang penting tetap jangan lupa terus tetap bawa dalam doa lah. Ya, Ya, karena betul doa banget. itu punya kuasa. Ya, saya punya kuasa karena apa? Saya juga mengalami itu saya doakan, tapi entah kapan, dia ternyata dia kontak saya. Itu siapa? Saya nggak pernah kontak karena saya diblokir. Tapi ternyata itu cara Tuhan tuh seperti itu. Jadi jangan putus asa. Dia pindah sih, nomor saya diblokir sih. Jadi dia yang menolak sih, enggak. Tidak, kita jangan putus. Tetap doakan karena doa orang benar. Jika dia yakin didoakan, besar khasiatnya. Jadi Ya, Bang, pertanyaan silakan, terakhir. Bang. ya. Pertanyaan terakhir. Pak Andri. Bambang, monggo silakan. Ya, Ya, Bang. terima kasih Bu Natali. Iya, Ini shalom. salam. Ini satu apa namanya? Ya, itu sebabnya. Ya, Biasa. itu sebabnya. Kita, Pak. Iya, bisa terjadi dan bisa mengalaminya sampai sekarang gitu ya. Itu kalau tidak memiliki penyertaan Tuhan itu udah tidak akan kuat ya menghadapinya. Amin. Tapi yang perlu saya tanyakan kan kami semua ini yang sudah berumah tangga, yang seumur dengan saya ini kan punya anak dan punya cucu ya. Kira-kira dari pengalaman Ibu Natali ini, pesan apa yang bisa disampaikan jika anak-anak kami ataupun cucu-cucu kami yang sudah dewasa dan mengalami seperti itu, dari pengalaman Ibu Natali kira-kira apa yang bisa disampaikan, yang bisa menjadikan suatu kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi seperti Bu Natali itu, yang perlu diberikan kepada kita gitu ketika menghadapi suatu masalah seperti itu. Ya itu kira-kira itu. Kira-kira. Silakan Bu Natali. Saya jujur nggak mau seperti guru yang sudah berhasil melewati pencobaan, tapi satu hal pembelajaran yang saya dapatkan bahwa melekat dengan Tuhan itu saya bisa kuat seperti ini mungkin karena didahului saya dulu zaman dulu itu begitu haus akan Tuhan, begitu baca firman, mau di bus waktu itu saya belum punya mobil, saya di bus saya baca Alkitab sebelum ke kantor itu sampai 8 pasal setiap hari. Itu mungkin akibat hal tersebut makanya sampai saat ini Tuhan masih terus peluk saya gitu untuk tidak melakukan hal-hal yang nggak berkenan di hadapannya, karena hal-hal yang nggak berkenan itu terbuka buat saya pada saat pencobaan itu. Bagaimana saya ditawarin pekerjaan sebagai personal asisten dengan rumah dikasih, jabatan dikasih, asal saya bisa jadi selingkuhannya, saya bisa tolak gitu. Saya bisa tolak pada saat perpisahan kami itu, saya bisa tolak dan resign. Nggak memikirkan nanti penghasilan saya bagaimana, nggak memikirkan hal itu. Ya, itu semua saya yakin bukan karena kuat dan gagah saya, tapi itu semua karena karyanya Tuhan Yesus semata. Right. Itu karena cintanya Tuhan Yesus semata. Makanya kalau ditanya apa clue-nya, yaitu mampu untuk melakukan hal-hal yang kedagingan kita tidak sukai gitu. Seperti setia baca firman itu saya sekarang udah yang ke-11 kalinya nih, mau ke-11 kalinya menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sesuatu yang gak gampang, susah banget gitu. Tapi apa yang
enggak disukai daging itu saya mau kalahkan. Itu aja rahasia rahasia saya bisa kuat ya Tuhan Yesus semuanya. Ya, melawan Ya, terima kasih. kedagingan lah, melawan kedagingan. Ya, Kedagingan. hidup tinggal dan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Amin, amin. Iya. Saya. Ya, terima kasih. Seperti Ibu Natali itu kedip mata sebelah itu, siapa pria yang tidak bertekuk lutut? Siapa? Apa ada ini ada aja nih. Siapa? Loh, ini jujur-jujuran aja. Siapa? Tapi dia nggak mau itu. Dia mau melekat sampai 11 kali loh. Aduh, Pak Andre. Lebih-lebih. Udah tua. Udah tua ini, Pak. Ya, oke, ada yang mau bertanya? Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya nih? Saya tambahkan lagi Pak Andre. Oh ya, boleh. Ada Pak Brahmana. Salam Pak Brahmana dari Bogor. Ya, silakan Bu Maria. Ya, waktu tadi Ibu Natali sudah katakan bahwa itu tidak ada pembantunya digaji berapa? Gembalanya. Kalau dari jemaat, apakah tidak ada dari itu kasih pandangan atau mungkin sesuai dengan firman Tuhan sehingga mungkin jangan sampai yaitu Ibu Natali semakin yaitu lemah di dalam menghadapi pergumulan yang ada. Apakah dari jemaat itu tidak memberikan satu respon begitu yang tempat yang Ibu Natali gereja? Ya, makasih. Terima kasih Bu Maria. Pada saat itu jujur memang jadi saya ngerasa di dunia ya I was alone gitu. Sementara keluarga saya pun karena ini ada pengalaman pertama mereka malu banget gitu. Mereka malu banget dan mereka menyalahkan saya juga. Saya jadi benar-benar walk alone. Tapi kenapa saya bisa kuat? Itu saya berjalannya bersama Tuhan Yesus. Itu aja. Ya, maksudnya gini Bu Nara. Itulah peran dan fungsi komunitas sel. Ya, fungsi komunitas sel itu adalah saling meneguhkan, saling menguatkan. Nah, ada itu apakah salah satu anggota Komsel ini kok ada seperti ini problem ini? Apakah mereka bagaimana nggak ada respon atau urusan dia lah, pedulilah dia, mau masuk jurang biarlah, apa gitu? Saya nggak ngerti pada saat itu Komsel saya dengan namanya Cool ya. Pada saat itu Cool yang pimpinannya adalah dia gitu. Mantan. Oh, pimpinannya si Aan itu? Gitu. Udah gitu pada saat itu dia lagi kecewa sama gembala kami, bukan yang menikahkan kami, bukan gereja yang menikahkan kami karena orang tua kami masih di HKBP. Orang tua kami masih di HKBP, jadi kami menikahnya di HKBP. Gitu. Jadi kami pada saat itu dia sedang ada masalah dengan gembala kami karena ketersinggungan, kekecewaan sama gembala. Jadinya kami ini juga nggak berjalan dengan baik sih pada saat menjelang pisah itu. Ya. Jadi enggak. Mungkin saya mau tambah lagi, Bu. Tapi waktu nikahnya di situ. Nikahnya di HKBP. Enggak kami melayani gitu. Kalau kami kan melayani itu di GBI-nya Pak Niko gitu. Kami melayani dapat pembelajaran soal Alkitab itu GBI-nya Pak Niko. Cuma kami menikahnya di HKBP. Tapi waktu sebelum menikah kan sudah digembleng atau sudah diarahkan, sudah dibimbing. Sudah. Jadi, ya, saya pikir ya
Jangan sampai nanti belum dibimbing, makanya mungkin gembalanya nggak ini cuekin begitu atau bagaimana ya, nggak tahu. Padahal Iya. sudah itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, gembalanya kalau nggak respon. Iya. Ya. Saya siapa yang saya mau salahkan adalah diri saya sendiri, tentunya gitu. Saya menyalahkan jujur setelah berpisah puluhan tahun ini saya bisa bilang untuk kaum muda gitu ya. Ketika kita memutuskan mau menikah dengan seseorang, harus pastikan dia cinta sejati kita atau bukan. Karena kegagalan banyak keluarga itu ketika kita menikah dengan orang yang kita nggak punya cinta sejati untuk dia, pasangan kita pun nggak punya cinta sejati untuk kita, yang bisa kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Kalau kelebihan kita pasti semua orang bisa terima, tapi kalau kelemahan kita orang nggak akan bisa terima, gitu. Nah, kalau punya cinta sejati seperti cinta sejatinya Tuhan Yesus sama kita, itu pasti bisa menerima, kita juga bisa menerima kekurangan pasangan kita. Jadi untuk pasangan-pasangan muda, saya lebih kalau mereka belum menikah, pastikan dulu kamu sudah bisa temukan cinta sejati di pasanganmu apa belum. Terima kasih Bu Maria. Oke, very good. Oke, pertanyaan terakhir ya. Terakhir saya bilang tidak ada lagi pertanyaan karena saya sudah kasih kesempatan, nggak ada yang jarang yang mau buka. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Adakah perasaan kecewa sama Tuhan? Tuhan, saya juga ikut Tuhan loh. Saya juga baca Alkitab tiap hari loh. Kenapa masalah ini ada pada saya? Why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi pada saya? Why? Why bad things happen to good people? Saya kan nggak neko-neko Tuhan. Saya kan berjalan sudah mengalahkan kedagingan saya. Kenapa hal buruk terjadi? Kenapa perpisahan ini terjadi Tuhan? Apa Tuhan tidak bisa membimbing si Aan itu? Kenapa? Why? Bad things happen to good people. Kenapa hal buruk? Pernah nggak berpikir seperti itu? Silakan. Iya, terima kasih Pak Andre. Masalahnya Pak Andre, saya udah duluan gitu mengetahui bahwa siapa mereka yang makin haus akan Tuhan, makin menggebu-gebu sama Tuhan, justru yang menyerang bukan iblis-iblis kopral, tapi udah jenderal. Permainannya itu luar biasa gitu. Saya udah mengetahui hal itu, makanya saya nggak bisa nyalahin Tuhan karena hal itu. Saya tahu kalau Tuhan punya rancangan yang indah buat saya, walaupun saya tetap bertanya gitu. Maksudnya bertanya yang kemudian saya tepis dalam nama Yesus, enggak boleh itu, enggak boleh gitu. Saya tetap bertanya, Tuhan kenapa seperti artis-artis yang viral gitu kan bisa punya harta kekayaan berlimpah, kok saya yang katanya anak pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan, kok malah justru Tuhan izinkan ada di bawah saat ini, bahkan ada di padang gurun gitu. Saya bertanya hal itu, tapi saya langsung tepis dalam nama Yesus. Enggak, ini pikiran-pikiran dari si iblis gitu. Pergi dalam nama Yesus gitu. Saya udah gitu aja. Oke. Ya. Jadi tidak pernah ada rasa kecewa ya? Tidak ada pernah rasa kecewa ya sama Tuhan. Jadi tetap apapun yang terjadi pasti itu pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, oke. Very good. Oke, terima kasih atas kesaksian Ibu Natali Manurung sudah memberikan kita semua ya. Memberkati kita semua sehingga kita lebih tetap melekat erat ya. Ya, teman-teman yang Anda yang menonton lewat YouTube channel ini, yang ingin mendukung YouTube channel ini boleh di-subscribe, comment, and like and share ya. Jadi banggalah menjadi anak Tuhan ya, Bu Melani, Bu Natali. Jadi anak Tuhan yang percaya,
kepada Yesus yang menyebabkan Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan segala berkat-berkat rohani di belakang sana. Ingat kan waktu 1 Raja-Raja 40 ayat 18 kan, waktu Nabi Elia itu pernah di Gunung Karmel ya. Iya. Ya, tidak ada hujan, Tuhan bikin hujan. Ya akan memberikan seperti apa namanya? Seperti perlombaan atau pertandingan melawan Nabi Baal. Oke, persembahan saya, siapa yang duluan dilalap oleh api dari langit, itu berarti persembahan saya itu diterima oleh oleh Allah yang benar. Nah, lawannya siapa? Nabi Baal kan? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 10, 20? Berapa jumlahnya? Masih ingat? 450. 450 Nabi Baal loh. Ya. Dia bilang kalau betul-betul Allahnya Tuhannya orang Israel apa Tuhannya orang Baal yang bisa melalap habis persembahan yang kita sajikan. Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah api dari langit melahap habis persembahan dari Nabi Elia. Akibatnya apa? 450 Nabi Baal dimusnahkan, dibunuh loh oleh Nabi Elia ya di Sungai Kishon ya. Kishon ya. Kalau belum baca jadi 1 Raja-Raja 40 ayat 18. Oke, itu aja yang saya dapatkan. Jadi banggalah menjadi anak Tuhan ya. Disitulah kita percaya bahwa kita punya Allah yang benar. Tuhan akan pasti punya rencana yang dahsyat buat Ibu Natali ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus bekerja dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roma 8:28 kan, Allah turut bekerja walaupun keadaan tidak bagus, tidak baik-baik, tidak sedang baik-baik saja. Tapi Roma 8:28, Allah turut bekerja pada orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Natali atas sharing kesaksiannya, menguatkan kita bahwa percayalah Allah turut bekerja. Alright, Pak Karel, silakan ambil alih. Oke, terima kasih Ibu Natali sudah sampaikan sharing testimoni. Saya percaya ini Pak Andre masih ada sesi kedua, Pak. Iya, Sesi kedua lagi. pasti ada. Masih ada. Ya. Ada. Tunggu sama Pak Andre. Oke. Pasti ada. Masih bersama kita ada Mama Rita ya. Mama Rita, Ibu Maria, Pak Brahmana ya. Pak Brahmana dari Bogor nih. Pak Bambang, Pak Gibson di Pekanbaru. Ya, terima kasih masih dalam kebersamaan kita siang sore hari ini ya. Di Nabire sudah sore ya. Ya. Kita lanjut sesi berikutnya.